Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di e-learning, perkuliahan online di mata kuliah pengantar akuntansi. Sekarang memasuki pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai persediaan. Akan dibahas pula di dalam persediaan ini mengenai perhitungan harga pokok dengan sistem periodik menggunakan metode FIFO dan weighted average. Kemudian bagaimana membuat laporan persediaan selain cost. Baik, kita pahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan persediaan. Sebenarnya persediaan itu adalah akun yang ada di neraca, ya. Persediaan atau inventory. Nah, persediaan itu apa? Adalah barang yang disimpan perusahaan untuk dijual kembali. Jadi kalau misalkan sekarang misalnya perusahaan Toyota itu mempunyai atau memproduksi mobil, ya. Mobil itu akan dijual kembali. Itu mobil tersebut di perusahaan Toyota merupakan persediaan, ya. Jadi bukan untuk disimpan tetapi untuk dijual kembali. Beda halnya nanti kalau barang tersebut untuk disimpan. Jadi misalkan universitas mempunyai mobil. Nah, mobil itu bukan untuk dijual tetapi untuk disimpan atau dijadikan sebagai operasional kampus. Kemudian yang kedua, barang yang digunakan untuk produksi barang jadi yang kemudian akan dijual. Jadi emang untuk digunakan untuk produksi barang persediaan tersebut, ya. Nah, perusahaan yang memerlukan atau yang memiliki persediaan ini yaitu perusahaan dagang, ya. Jadi perusahaan dagang, misalkan contohnya Alfamart. Alfamart ini mempunyai persediaan, yaitu persediaan barang dagang, ya. Persediaan barang dagang itu dibeli, kemudian nanti dia simpan, kemudian nanti dijual. Jadi tidak memproduksi. Beda halnya dengan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini memproduksi, ya, misalkan pabrik elektronik, ya, membeli bahannya, ya, bahan itu dibeli, kemudian diproses menjadi produk jadi. Sehingga di sini di dalam perusahaan manufaktur ada 3 macam persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jadi ini tipe perusahaan yang memiliki persediaan, ya. Nah, mengapa di dalam persediaan ini perlu adanya pengendalian, ya, atau kontrol persediaan. Jadi persediaan ini adalah aset yang signifikan dan untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset yang terbesar. Jadi kalau kita lihat di neraca, persediaan ini ada di aset lancar, ya. Nah, ini merupakan aset yang terbesar, ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau seperti saya contohkan tadi, misalkan Toyota, berarti kan mempunyai persediaan di sini, persediaannya yang cukup besar, ya. Nah, jadi di sini perlu adanya pengendalian, ya. Juga persediaan merupakan pusat aktivitas utama dari perusahaan dagang dan manufaktur. Jadi persediaan ini merupakan pusat aktivitas, ya, aktivitas utama. Nah, kesalahan dalam menentukan biaya persediaan bisa menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan. Jadi penting sekali untuk mencatat misalkan persediaan yang ada di perusahaan tersebut, misalkan persediaan barang dagang kalau di perusahaan dagang, ya, itu harus benar-benar dikelola atau di pengelolaan persediaannya. Kemudian begitu juga di perusahaan manufaktur. Jadi kalau tidak ada kontrol, kemudian nanti akan timbul kesalahan-kesalahan dalam misalkan menginput data, ya. Misalkan kalau di perusahaan dagang seharusnya yang terjual 50 unit, ya, tetapi kenyataannya waktu dilakukan stok opnam ternyata hanya 40 unit.
Nah, yang 10 unit lagi kemana? Makanya di sini perlu adanya pengendalian atau kontrol. Persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal seperti kebakaran dan pencurian dan penipuan internal oleh pegawai. Makanya, jadi di sini penting sekali adanya kontrol persediaan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Ya. Pengendalian internal terhadap persediaan ini pertama laporan penerimaan barang, kemudian misalkan perusahaan membeli barang ya, nah itu harus dicek. Kemudian ada laporan penerimaan barang. Apakah betul kita misalkan pesan barang misalkan 10 karton, misalkan 10 karton Indomie. Nah, itu dicek apakah benar barangnya ada 10 karton. Kemudian setelah dicek atau sesuai barangnya ada 10 yang sesuai yang dipesan, maka ada pesanan pembelian. Kemudian pesanan pembelian disetujui, kemudian juga ada faktur pembeliannya. Nah, dicek di faktur pembeliannya apakah betul sesuai dengan barang yang dipesan. Kemudian dibuat jurnalnya atau dari faktur tersebut kita catat. Transaksi yang ada itu kemudian dicatat. Misalkan kita belanja secara kredit ya. Nah, itu perlu dicatat bagaimana pencatatannya ya, atau misalkan pembelian barang secara tunai. Nah, itu juga harus jelas ya dicatatnya transaksi saat itu bagaimana ya. Misalkan kalau misalkan dibeli persediaan barang dagang secara kredit berarti akan timbul hutang. Maka di jurnalnya persediaan barang dagang kalau metodenya ini perpetua ya, maka debitnya persediaan barang dagang, kreditnya hutang dagang. Kemudian kalau misalkan kita melakukan salah catat persediaan ya. Nah, ini pengaruhnya akan berpengaruh terhadap laporan keuangan, terutama persediaan itu ada di neraca ya. Nah, persediaan itu ada di neraca. Kemudian kalau misalkan perusahaan manufaktur itu persediaan barang dagang ya, persediaan barang jadi itu ada di harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan itu akan masuk ke laba rugi atau income statement. Pengaruhnya itu ya, jika ada kesalahan atau salah catat pada persediaan itu akan berpengaruh ke neraca dan laporan laba rugi. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ada di laporan laba ruginya ya. Nah, itu bisa berpengaruh ke harga pokok penjualan, bisa terlalu kecil dicatatnya, atau di laba kotor dan laba bersihnya bisa dicatat terlalu besar. Nah, itu kalau misalkan terjadi salah catat persediaan ya, berpengaruh ke laporan keuangan. Jadi persediaan itu ada di aset lancar ya, ada di neraca, maka itu akan pengaruh ke neraca, ke ekuitas ya. Nantinya di laporan keuangan ini akan bisa dicatat kelebihan atau kekecilan. Kemudian arus biaya persediaan. Nah, ini arus biaya persediaan ini ada beberapa metode, tetapi sebenarnya di sini ada 3 metode, tetapi metode yang kedua, metode LIFO, sudah tidak digunakan lagi di perusahaan karena mungkin sudah tidak cocok lagi diterapkan di zaman sekarang ini. Nah, asumsi atau arus biaya persediaan, jadi biayanya ini arusnya seperti apa ya. Nah, di sini ada metode FIFO. FIFO ini first in, first out atau masuk pertama, keluar pertama. First in, first out. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Sebenarnya ini
Jadi kalau misalkan tadi perusahaan dagang punya stok barang di gudang, nah ini yang sebenarnya sih stoknya yang lama, ini akan nanti disimpan di paling depan, sehingga nanti akan terjual paling pertama gitu ya. Jadi akan terjual, jadi barangnya itu ditaruh di paling depan, jadi keluar pertama, begitu nanti ada pembeli, maka pembeli akan mengambil barang tersebut sehingga terjual langsung ya. Jadi keluar pertama, masuk pertama, keluar pertama. Nah, ini metode FIFO ya. Jadi kalau kita taruh stok lama dari gudang diambil, ditaruh di etalase paling depan, nah itu akan duluan diambil oleh si pembeli ya. Nggak mungkin kan pembeli biasanya ngambil dari stok paling belakang, pasti ngambil stok yang paling depan. Nah itu first in, first out. Nah kemudian, metode LIFO ini last in, first out. Jadi keluar belakangan, masuk pertama ya. Nah ini udah tidak digunakan lagi di perusahaan sekarang karena sudah tidak bisa diterapkan lagi di zaman sekarang ini. Jadi arus biaya yang masuk belakangan, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu masuk. Ini last in, first out. Kemudian yang ketiga, metode rata-rata, average cost ya. Jadi barang yang dibeli ini di rata-rata dimasukkan, kemudian dicatat ya, di rata-rata ya, kemudian nanti di barang tersebut dijual. Jadi arus biaya merupakan rata-rata biaya yang terjadi ya. Jadi sehingga misalkan barang yang mana yang akan terjual ya nanti yang di pertengahan yang terjual ya di rata-rata. Contoh perhitungan ini ada metode perpetual, ada metode periodik ya. Misalkan ini ada data biaya persediaan ya. Untuk data perpetual ini dari Januari tanggal 1 sampai tanggal 30 data persediaan awal, kemudian ada penjualan, ada pembelian ya. Nah, waktu penjualan itu harganya di sini dijual 7 unit ya, kemudian dibeli lagi 8 unit, dijual 4 unit, kemudian dijual kembali 2 unit, membeli kembali 10 unit ya. Harganya di sini tertera harga jual dan biaya pembeliannya. Nah, kalau menggunakan metode perpetual untuk metode FIFO, sistemnya perpetual, metodenya FIFO. Jadi pertama dulu yang dihitung, yang masuk pertama, keluar pertama. Jadi tadi yang pertama itu tanggal 1 Januari itu ada persediaan awal ya. Nah, dicatat di saldo persediaan, kemudian tanggal 4 ini ada penjualan. Dijual 7 unit. Nah, kita ambil dari saldo awal, dari 10 unit itu, kita keluarkan 7 unit, berarti sisa 3 unit. Ya. Harganya $20 dikalikan 7 sama dengan 140. Kemudian di saldo sisanya, dari 10 awal, dijual 7, tersisa 3, dikalikan unitnya. Kemudian tanggal 10 ada pembelian. Nah, tadi kan tersisa 3 unit ya saldo persediaannya. Sekarang beli lagi 8 unit. Nah, berarti akan bertambah ya. Jadi kita catat terlebih dahulu yang 3 tadi dipindahkan ke tanggal 10, yang sisa 3 unit. Kemudian ditambahkan dengan pembelian tanggal 10, 8 unit ya. Jadi tidak di total tapi dicatat masing-masing ya. Kemudian tanggal 22 ada penjualan 4 unit. Nah, yang 4 unit ini kita ambil dulu yang dari pertama dulu ya. Pertama ada sisa 3. Nah, diambil dari 3 unit dulu. Harganya 20, kemudian satunya diambil dari yang 8 unit. Jadi yang 8 unit ini saldo diambil 1 unit, jadi 4 yang terjual, sisa 7 unit. Jadi 7 unit dikalikan biaya unitnya $21. Kemudian tanggal 28
itu tanggal 28 ini jual lagi 2 unit ya. Kita ambil dari yang saldo tadi 7 unit, dijual 2 unit, maka sisa 5 unit ya. Kemudian tanggal 30 beli lagi 10 unit. Jadi masih ada saldo tadi di tanggal 28 5 unit dipindahkan. Kemudian ditambahkan pembelian tanggal 30 10 unit, maka jadi total 15 unit ya. Tapi penulisannya tidak di total, baru di akhir di total 15 unit ya. Nah, ini total di akhir persediaannya ya dengan menggunakan metode perpetual ya. Sistemnya perpetual, metodenya FIFO. Ya. Nah, untuk metode FIFO. Kemudian untuk metode LIFO, last in first out. Untuk metode LIFO nggak apa-apa, ini walaupun sudah tidak digunakan lagi, tapi kita setidaknya mengenal ya metode LIFO itu seperti apa. Ya, jadi kalau ini diambil dari yang terakhir terlebih dahulu ya, yang keluarnya. Jadi tanggal 4 dijual 7 unit, ini diambil dari saldo awal, sisa 3 masih sama di situ. Nah, kemudian tanggal 10 dibeli, sampai sini juga masih sama seperti yang di metode FIFO. Nah, waktu dijual, dikeluarkan, ini diambil dari yang terakhir ya, yang 8 ini. Jadi bukan yang dari pertama. Dijual 4 unit, diambil dari 8 unit yang terakhir, berarti tanggal 10. Kalau di metode FIFO tadi diambil yang awal dari 3 ya. Nah, diambil dari yang 8 unit ini, sisa 3 yang tadi dipindahkan dulu, 3. Kemudian sisa 4 ini diambil dari yang 8 ya. 8 unit. Kemudian tanggal 28 dijual lagi 2 unit, itu diambil dari yang akhir ya, yang 4. Tanggal 30 beli 10, berarti bertambah lagi ya, dirinci lagi. Jadi total ini 15 ya. Jadi kalau metode FIFO diambil dari yang pertama masuk, kalau yang LIFO ini diambil dari yang akhir perhitungannya. Ini untuk menghitung persediaan dengan metode periodik ya. Dengan sistemnya periodik, metodenya FIFO. Ya, jadi ini pembelian ya, kemudian barang yang tersedia untuk dijual, ada harga pokok penjualan ya. Jadi di sini Januari tanggal 1 beli, tanggal 10 Maret, tanggal 21 September, dan tanggal 18 November. Total 1000 unit ya. Maka dikalikan totalnya 10.400. Kemudian dari 10.400 ini yang terjual sebanyak 700 unit yang terjual ya. Nah, 700 yang terjual ini totalnya 7.000. Jadi kalau ditanya berapa persediaan akhirnya, ya barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan harga pokok penjualan ya. Jadi yang tersisa adalah 300 unit ya. Dari 1000 unit yang dibeli dijual 700 unit, tersisa 300 unit. Berarti persediaan akhirnya 300 unit dikali $11 dan $12. Total 3.400 itu adalah persediaan akhir. Kemudian kalau dengan metode LIFO, ini dari yang akhir dulu ya. Tanggal 1, tanggal 10. Nah, ini yang terjual itu tadi 700 unit ya. 700 unit diambil dari yang terakhir ya, dari tanggal 18 November, 21 September, dan 10 Maret sisanya ya. Itu yang terjual 700 unit. Kalau tadi metode FIFO dari Januari dulu ya perhitungannya yang terjual. Kalau metode LIFO dari yang terakhir dulu ya. Nah, 700 unit sisa diambil
Jadi di sisanya di Maret tanggal 10 ya. Jadi total 700 unit yang terjual sebesar $7.600. Kemudian harga pokoknya 300 unit. Jadi dikurangi pembelian, total pembelian 100 unit dikurangi yang terjual 700 unit, tersisa 300 unit, itu adalah sisanya persediaan akhir ya. Kemudian dengan menggunakan rata-rata. Kalau menggunakan rata-rata ini ditotal dulu ya, dikalikan ditotal rata ya. Jadi di total 10.400 sudah dikalikan dibagi 1.000 unit yang tersedia untuk dijual. Maka setelah dibagi 1.000 unit, ini diperoleh biaya per unitnya adalah $10,4. Nah, dari $10,4 ini dikalikan unit yang tersisa ya, 300 itu adalah harga pokok atau persediaan akhirnya. Sehingga kalau ditanya harga pokoknya, berarti unit yang terjual dikurangi persediaan akhir. Itu adalah harga pokok penjualannya. Nah, dari 3 metode ini semua ditawarkan. Silahkan perusahaan memilih mana yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, jadi ini sah-sah saja yang ketiga metode ini, tapi sekarang tinggal 2 metode berarti ya. Jadi yang LIFO sudah tidak digunakan lagi, tinggal perusahaan mau memilih yang mana, mau metode FIFO atau metode rata-rata. Nah, ini contoh di penyajian pengaruhnya di laporan keuangan, terutama di laporan posisi keuangan di neraca. Itu ada persediaan barang dagang. Ya, nah di sini masuk persediaan barang dagang. Kalau perusahaannya ini adalah perusahaan dagang. Tapi kalau misalnya perusahaannya perusahaan manufaktur, di sini persediaan barangnya atau inventorinya ada persediaan barang bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ada 3 macam. Ya, jadi di sini pengaruhnya untuk mencatat persediaan ada di neraca. Jadi kalau misalnya ada salah catat di dalam persediaan, maka akan pengaruh ke neraca. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya silakan pelajari lebih dalam ya, dibaca kembali materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.